di YouTube. AI KTP selamat malam. Ya, selamat malam, Ustaz. Ya, buka dulu lah. Buka dulu ininya, kameranya. Ya, 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 ya. Seperti biasa. Ini lagi muter kayak gasing. Ya nggak apa-apa, mending Bang AI KTP. Dia muter-muter tapi nggak ngotot. Kayak pas udah muter ngotot pula. Mending Bang AI, ya. Waduh, Bang, corona udah berhenti, Bang. Masih aja pakai masker pula. Saya mewakili debater ini, debater apologet lintas agama. Wah, Bang Juma memang pakai masker juga, tapi ada alasannya. Ya, Ini dia seor dia seorang direktur. Kalau Abang apa? ya saya hanya mewakili aja yang lain. Wah, mewakili ya. Ya, 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 ya. Apa nih? Apa? Ente mau bawa apa lagi malam ini? Udah tobat atau belum sih? Ini ya Pak Ustaz. Saya mau ini sama si Dominic tadi. Coba kalau Pak Ustaz ini saya mau uji dia sebenarnya. Karena kadang itu Oh, Dominic tadi. ya kan sama-sama Flores, jadi saya pengen tahu dia kan dari mau Ah. Oh, tadi kan dia sebutkan nama daerahnya tuh. tahu, saya udah tahu. Makanya yang saya jadi tanda tanya tuh, kenapa masih pakai salib? Loh, dia bilang dia memang masih Kristen, masih Katolik, cuma dia pengen mualaf, masih dalam pembelajaran. Oh, gitu. Karena Itu hak apa kata dia di kitabnya nggak ada dasarnya Yesus itu Tuhan semesta alam yang patut disembah, nggak ada gitu. Ada ya, nggak yang bisa membuktikan di kitab Bible bahwa Yesus mengaku dia adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah? Nggak ada dasarnya. ada. Oh, di mana pula? Sebentar, Pak. Ya, kita Tadi harus Kepas Matius 12 nomor 8. Ini abang-abang AI di mana pula ini ya ya. Enggak Bang AI enggak menghujat sih. Kemarin diskusi dengan saya enggak menghujat. Enggak sih. begini, Pak Ustadz. Kalau kita baca dari Yohanes 1 ayat 1, itu dia akan nanti akan terus ke 1 Yohanes ayat 4, di mana Yesus itu firman itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Yesus mengajarkan kasih, yaitu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang menganiayamu, kan ajaran kasih. Allah itu kasih. Di mana Allah itu kasih? Sebentar. Biar dulu. Saya mau dengar dulu ya teman-teman. Ya, Yesus itu kasih baik. kita buka di Yohanes 1 ayat 4. Hmm. Oh ya ya. Enggak sih, kemarin Bang AI bagus saja cara diskusinya sama saya. Ya, sering dia menghujat. Wah, abang sering menghujat kata teman-teman tuh. Janganlah. Ya menghujat itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Itu fitnah yang kejam, tapi ya udahlah, jangan dipercaya, nggak peduli karena memang saya nggak merasa, Pak Ustadz. Hmm. Baik, saya baca di Ayo. Allah itu kasih ya, 1 Yohanes ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu kita garis bawahi, Pak Ustaz. Baik, Nah, baik. dalam ajaran Yesus, jelas kita tahu contoh beberapa ayat seperti ini. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya, katanya. Jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Orang berdosa pun melakukannya. Ya, banyak ajaran kasih Yesus, ya. Seperti orang Baik. Farisi menanyakan Boleh kepada, boleh saya tanggapi dulu? oh boleh, silakan Pak Ustaz, silakan. Nah,
Jadi begini Bang, kalau ajaran Yesus itu kasih, saya mau tanya dua hal dari Bible Anda. Yang pertama, di mana kasihnya Yesus ketika dia menghamburkan dagangan orang? Gimana? Oh, Ya, apakah menghamburkan dagangan orang itu adalah ajaran kasih gitu? Terus coba Anda buka di dalam Lukas 19 nomor 27, coba. bentar. Oke, baik. Lukas 19 nomor 27. Lukas 19. Berapa Pak Ustadz? 27. 27. Oke, saya bacakan ya. Hmm. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Nah, bunuhlah, ya. Sebentar. Ini perkataan Ah, ya. Itu perkataan Yesus tanda merah. Nah, kita lihat berikutnya dulu, Pak Ustadz. Perumpamaan tentang uang. Ini tentang uang mina, perumpamaan, Pak Ustadz. Iya. Gini, perumpamaan yang dipakai Yesus kan di atasnya. Ya, perumpamaannya di atas. Ya. Terus di bawahnya dia mengatakan seperti apa. Kalau itu sebuah perumpamaan, nggak ada diksi lain yang dipakai Yesus. Nah, Sebentar. kalaunya Yesus aja mengajarkan perumpamaan, diksinya dipakai untuk membunuh di hadapan mata dia. Di mana Yesus itu ngajarin kasihnya? Gitu loh, Bang. Ya. Ini perumpamaan, Pak Ustadz. Kita baca dari, kalau dibaca dari atas ini udah jelas ini hanya perumpamaan. Bukan suatu perintah gitu loh. Beda kalau perintah dengan perumpamaan. Oke, coba bacain dulu Lukas 19:27 tadi, apa tanggapan Anda tentang hal itu? Silakan. Yang ini kan, ya ini perumpamaan, Pak Ustadz. Ya. Bawalah kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, kata Yesus. Itu adalah perumpamaan bagi Anda. Baik, coba di mana perumpamaan itu Yesus mengumpamakan dengan ajarannya yang kata Anda kasih? Apakah membunuh orang di depan mata itu adalah sebuah ajaran kasih gitu? Iya, itu bukan perintah, Pak Ustadz. Sekali lagi itu bukan perintah. Ini kan dia kan, ini lihat ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dan suatu perumpamaan tuh. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Makanya ia berkata, gitu. Ada seseorang bangsawan berangkat, dia memberikan contoh, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja di situ, dan setelah itu baru kembali ia meninggalkan. Kalau kita baca semua itu sampai di bawah bukan perintah, Ustaz. Ini perumpamaan. Gitu. Bentar Bang, teman-teman yang di YouTube ya. Tadi hampir 2.500 orang jadi 56 orang. Iya, berarti tadi itu penonton bot ya teman-teman ya, penonton robot ya kayaknya itu ya. Iya, terus gimana tuh dengan ajaran kasih yang menghamburkan barang dagangan orang? Di mana itu bentuk kasihnya? Coba. Baik, saya jelaskan sedikit Ustaz ya. Begini, waktu Yesus datang ke Yerusalem, itu istilahnya ada ababus nuzulnya ya, sama kayak sebab musabab kayak di kalau di Al-Quran kan apa ababus nuzul, sebab diturunkan ayat gitu loh. Contoh sebab musabab mengapa Yesus melakukan hal tersebut. Pertama, dia melihat itu bait Allah dipenuhi oleh penyamun. Penyamun dalam arti orang memakai tempat suci itu untuk berbisnis. Wajar dan masuk akal kalau dia melakukan hal tersebut. Karena seandainya saya jadi dia, saya akan melakukan hal yang sama. Contoh sekarang di masjid, orang mau Jumatan, malah orang dipakai untuk dagangan, masuk sampai di
tempat suci kan tidak boleh. Bahkan di masjid harus lepas sendal kan. Habis udu sendalnya ada tempat suci, batas tempat suci. Nah, batas tempat suci itu pun tidak boleh dipakai sendal masuk ke dalam. Ini apalagi hewan-hewan masuk, kambing-kambing ditaruh di bait Allah tempat suci. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut wajar. Jadi sesuatu yang malah diacungin jempol harusnya gitu. Jadi begini Bang, ya. Bukan saya memasalahkan dia di dalam masjid atau di dalam bait Allah, bukan itu. Yang saya maksud, kalau ajaran Yesus itu kasih, apakah ajaran kasih itu menghamburkan barang dagangan orang gitu? Seharusnya kan kalaunya ajaran kasih itu, betul Yesus itu ajarannya kasih, dia borong tuh dagangan, ya. Gimana sih kalau betul-betul ajaran dia kasih? Ngapain kamu jualan depan bait Allah? Udah sini sama lapak-lapakmu ku borong semuanya. Itu baru kasih. Kayak gimana sih? Betul nggak? Tapi kenapa? Di mana kasihnya menghamburkan barang dagangan orang gitu? Asbabun nuzulnya udah saya bilang tadi Pak Ustaz. Penyebabnya sehingga ia melakukan hal tersebut karena itu secara tidak langsung menghinakan dirinya. Kan dia bilang, contoh waktu Yusuf dan Maryam mencari dia waktu dia berumur 12 tahun, mereka mencari dia sedangkan dia berada di rumah di bait Allah sedang berbincang dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Baru Maria mengatakan, mengapa kau melakukan itu nak? Kami sudah mencarimu selama 3 hari. Lalu Yesus berkata, tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, berarti itu rumah Bapaknya. Oh iya, saya nggak memasalahkan mau bait Allah itu adalah rumah Bapaknya atau milik dia, saya nggak mempermasalahkan. Tetapi dari penekanan Anda di awal tadi, Yesus itu mengajarkan kasih. Nah, sekarang saya bertanya, di mana letak ajaran kasihnya ketika menghamburkan dagangan orang? Itulah yang saya maksud ya. Bukan masalah bait Allahnya, bukan, tapi di mana ajaran kasihnya ketika barang dagangan orang dihamburkan? Itu yang saya maksud ya. Sifatnya kenapa kayak gitu loh. Andai pun ya Yesus mengajarkan kasih, sifatnya seperti apa? Dia borong itu dagangan. Ya, daripada kau jualan di depan bait Allah ini, udah kata Yesus, ku borong semua sama lapakmu. Ya, nggak usah jualan depan bait Allah. Itu baru top tuh, baru kasih ya. Ini aduh dihamburin semua ya. Ya kan kayak gitu ya teman-teman, beda gitu. Terus terang begini Pak Ustaz, sebentar ya. Tadi kan kita kembali ke topik dulu sebentar. Kalau itu sih bagi saya karena memang dia karena dia merasa tidak menghormati rumah bapaknya. Jadi wajar bagi kami orang Kristen itu wajar, malah dia acungin jempol. Gitu. Kalau kita kembali ke topik tadi kan Pak Ustaz bertanya, siapa di mana Yesus mengatakan dia Allah? Betul? Ya gini ya, Anda juga bawa saya ke situ tadi, makanya kita malah ke situ. Yang kita pertanyakan kan kita bahas di awal tadi kan, di mana dia mengaku dia adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah gitu. Karena sesuai dengan pertanyaan Dominik di awal tadi. Tadi sudah kita lanjut lagi ya. Tadi kan belum sempat saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 14. Baik. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih adalah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia,
kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi begini, Bang. Kita mengasihi Coba karena Abang Allah lebih dahulu mengasihi. secara tekstual, secara eksplisit yang saya maksud, di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah. Itu aja dah ayatnya di mana itu? Baik, kalau itu kita lihat aja di Yohanes 13:13. Sewaktu Petrus menanyakan kepadanya, menurut kamu siapakah aku? Di situ Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah Maha Tinggi. Di TB berapa tuh mengatakan engkau adalah guru dan Tuhan. Banyak terjemahannya yang mengarahkan dia bahwa dia adalah yang Maha Tinggi gitu. Ya, kalaunya Yohanes 13:13 kosakatanya kurios kan terjemahan sebelumnya Tuhan. Sebelumnya juga terjemahannya adalah junjungan gitu. Junjungan berubah jadi Tuhan, berubah jadi Tuhan. Tadi saya pertanyakan sama Kepas, itu macam mana gramatikanya berubah kayak gitu? Tuhan jadi Tuhan itu di mana rumusnya gitu loh. Heran saya. Itu ayat dipaksa. Kan beda tuh ya, God dengan Lord beda. Kalau Lord ya Lord, ya kalau my God oh Tuhanku. Tapi kalau ya Tuanku, ya oh my Lord. Beda udah bahasanya. Sama bahasa Arab pun beda gitu. Kalau namanya Tuhan Robbun. Tapi kalau namanya Tuhan Sayyid, udah beda bahasa. Makanya dari mana perubahan Tuhan jadi Tuhan itu dari mana? Tapi izin Pak Ustadz, nanti kalau saya balik bertanya, apakah Pak Ustadz mau menjawab? Boleh lah. Yang kemarin kan Anda nanya melulu saya layani toh. Saya sebenarnya penasaran Pak Ustadz. Saya udah baca beberapa di ayat Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai ke bawah. Saya pengen tahu di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa akulah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara eksplisit, sama seperti yang Pak Ustadz minta pada saya tadi. Aku adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tuh Pak Ustadz? Bang. Ayat berapa dan berapa? Ya. Baik. Gini Bang ya. Kalaunya seorang nabi dia ngaku dengan mulutnya aku adalah nabi, umat Islam malah nggak percaya. Nah, sama. Waktu Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah, tidak mungkin. Orang tidak akan percaya dia. Apalagi di zaman itu, orang Yahudi. Baik, saya jawab dulu ya pertanyaan Anda. Apa bedanya dengan Yesus gitu ya? Ya, kalaunya seorang nabi, ya dia mengaku aku adalah nabi, umat Islam gak bakal percaya. Kenapa? Seorang nabi utusan Tuhan, pasti Tuhan yang langsung mengutarakannya di dalam kitabnya, di dalam pewahyuannya. Bukan manusianya yang ngaku-ngaku, bukan ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau Anda minta di mana ayatnya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi ya sesuai dengan wahyu Tuhan, itu ada beberapa ayat. Yang pertama Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Yang kedua Quran surah Ali Imran ayat 133 ya. Terus yang ketiga ya Quran surah Al-Fat ayat 29. Oke? Itu bunyinya boleh disampaikan sedikit Pak Ustaz? Quran surah Ali Imran ayat 133 ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan ya. Tuh Ali Imran 133. Terus Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ayat kedua. Terus ayat yang ketiga di dalam Al-Ahzab 40 khataman nabiyyin, dia adalah penutup para nabi. Oke? Baik, saya percaya. Benar. Cuman izin Pak Ustaz. Nah,
Itu sama Ya, seperti yang tadi saya terus? sampaikan, di mana waktu Paulus menyatakan di mana Yesus menyatakan dirinya ada Allah Tuhan semesta alam. Nah, saya juga Ah, memberikan kata seperti itu tadi, seperti Allah itu kasih, bahwa firman itu berasal dari Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu kasih. Yesus mengajarkan kasih sama. Jadi kita tuh memberikan apa yang yang membuktikan gitu bahwa dia itu adalah siapa gitu. Contoh saya oh saya gini bang. pegawai pajak. Saya pegawai pajak. Pasti orang akan datang ke rumah saya dan bertanya, "Bang, saya mau bayar pajak ini bagaimana?" Pasti kan? Kan dia tahu saya itu orang pajak gitu, misalkan. Tidak mungkin orang Baik, yang datang beda datang bang. di pasar nanya, baik." Bedanya kayak gini, nabi dengan Tuhan ya. Bedanya kayak gini. Kalaunya Tuhan itu dijabarkan oleh penyembah-penyembahnya atau oleh manusia, umat Islam nggak percaya. Itu kalaunya Tuhan. Contoh Kristen menjabarkan tentang Yesus, Yesus adalah Tuhan, bla 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 seperti ini. Umat Islam gak bakal percaya. Kecuali Tuhannya langsung yang menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Sama di Islam seperti itu. Quran surat Toha ayat 14 bunyinya kayak gimana? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi yang namanya Tuhan semesta alam, dia menyatakan dirinya, bukan dijelaskan oleh selain Tuhan, bukan. Ah, gimana sih? Aneh abang ini. Baik. Tadi ya yang Ustadz sampaikan beberapa ayat di mana inilah nabi utusan Allah. Itu kan yang mengatakan itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala, betul? Ah, Ya, yang saya mintakan secara eksplisit dari mulut nabi sendiri. Kan ah. tidak ada. Oh, enggak, seorang nabi itu bukan mengaku atas diri sendiri, enggak bang. Kecuali seorang nabi di dalam agama Islam itu dinyatakan oleh Tuhan. Musa dinyatakan Nah, Tuhan, bukan Nabi Musanya ngaku. Terus Nabi Isa itu dinyatakan oleh Tuhan, wa ja'alani qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, dinyatakan oleh Tuhan. Nabi Isa itu adalah nabi kata Tuhan. Begitu pula Nabi Muhammad, bukan nabinya sendiri ngaku-ngaku aku adalah nabi. Enggak percaya orang. sama Pak Ustadz. Gitu. Sama, sama. Waktu di mana di Sungai Yordan, Yesus akan dipermandikan, ya, akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sewaktu dia dibaptis, langit terbuka, keluarlah Oh Roh iya, Kudus tahu berupa burung saya merpati. cerita itu. Dan ada Inilah suara, anak yang terdengarlah suara. kukasihi kan. Betul. Nah, Nah, gini, kalau inilah anak yang pernyataan Bapak di kukasihi. sorga, ah, ah. Nah kalau pernyataan Bapak di sorga ini anak yang aku kasihi, itu wajar bang, wajar. Percaya orang kayak gitu ya, percaya Tuhan langsung yang menyatakannya, bukan Yesusnya. Nah, adakah pernyataan Bapak di sorga bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Atau Begini, pengakuan Yesusnya aku adalah Tuhan semesta alam? Gitu. oke, kita menuju sebentar untuk membuktikan itu. Kita ke Matius 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 5:17 sebentar. Ngapain? Itu tentang Taurat. Nah, iya itu dia Pak Ustadz, biar kita paham. Selama langit dan bumi ini ada, kata Yesus, satu iota pun dari Coba hukum dibaca Taurat terus. tidak dihapuskan. Nah, Terus coba ada dibaca apa terus dengan Bos, itu? kalau nggak percaya. Iya, dibaca terus kalau nggak percaya. Oh iya, bukan mohon maaf saya koreksi tadi ya, bukan Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 144, bukan 133. Kalau 133 itu bunyinya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharai wal qadhimina wal ghaidha 'afina 'anil nas. Ya, betul.
Ali Imran Berarti 144 ya. Oke. Ya. Kita saya coret dulu. Saya koreksi. Udah oleng saya ya. Oleng. Itu udah gara-gara ada. gara-gara Dominik itu Pak Ustad. Ah, bukan Dominic gara-gara kepas sama ente. Saya sambil makan ya, makan kue ini ada nggak kue bingka? Ah, bingka. Lanjut. Coba silakan. Gimana Matius 5:17? Saya juga mau makan Pak Ustad, cuman karena lagi ada Pak Ustad, saya tunda nih kalau percaya nih. Udah Nggak di meja apa-apa. saya itu. Tapi nggak saya makan. Ya, makan karena dulu lah. Jangan. Nanti nggak sopan maksud saya. Tapi kalau makan jajan boleh, kue boleh. Kalau nasi kan belepotan semua tangannya. Gimana mau buka ini? Oke. Bah Bingka Banjar Sebentar, ya, Mas. Bingka Banjar. Tahu tuh teman-teman Bingka Banjar katanya. Bingka itu apa Pak Ustad? Kue kan? Bingka, kue. Kue. Kok bingka? Buka aja di Google Bingka. Tahu tuh ada Bingka. Baru dengar saya ada bingka kayak kue. Kalau bika Ambon atau bika Medan, bika Ambon ada. Bingka kan beda pakai NG. Kayaknya di luar Kalimantan nggak ada deh kuenya. Jarang ada. Baik Pak Ustadz, saya sambil baca boleh ya? Ya. Ya. Matius 5:17 ntar. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, nah ingat Ustaz, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus Sebab itu mana jika engkau eksistensinya? mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat pada segala sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah. Baik Ustaz. Di mana? Mana pengakuannya? Ya. Saya bertanya dulu Pak Ustaz, siapa yang berani menggenapi hukum Taurat? Hukum Taurat berasal dari, kita percaya hukum Taurat berasal yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai itu berasal dari Allah sendiri, betul? Yang 10 poinnya. Ya, hukum Taurat itu diterima oleh Nabi Musa langsung daripada Allah sendiri. Nah, siapa yang berani menggenapi hukum Taurat itu? Menggenapi, Ustaz paham kan maksudnya menggenapi, Ustaz? Ya, menggenapi, mengerjakan atau melengkapi. Bukan, menggenapi begini Pak Ustaz, contoh. Pada suatu ketika, sewaktu ada orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membawa seorang perempuan yang berzina. Dan mereka berkata kepada Yesus, Guru, kami menemukan perempuan ini sedang berzina. Dan menurut hukum Musa, kami harus menajam dia sampai mati. Lalu Yesus berkata, Berarti mengerjakan. enggak, sebentar Ustaz.
Itu hukum Taurat kan, harus dirajam dia, dilemparin batu sampai mati. Lalu Yesus berkata, jika di antara kalian siapa di antara kalian yang tidak merasa diri tidak berdosa, dialah yang pertama melempar batunya. Berarti dia melawan hukum Taurat itu. Kan harusnya dihukum mati, dilempar pakai rajam. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang orang pertama yang melemparkan batu pada perempuan ini. Nggak ada yang berani, karena mereka merasa mereka juga berdosa. Dan satu persatu mereka pun pergi meninggalkan perempuan itu. Begitu, itu mengenapi maksudnya. Kemudian sewaktu murid-muridnya tidak memasuki. Bentar bang, yang dimaksud menggenapi masa merubah kayak gitu? Itu menggenapi berarti ada contoh waktu dia menyembuhkan perempuan lumpuh tuh di Bait Allah pada hari Sabat. Kan dikomplain sama orang Farisi, loh tidak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Lalu Yesus berkata, hei orang munafik, dia bilang, tidakkah kalian memberi makan minuman kepada dombamu pada hari Sabat? Itu kan suatu pekerjaan juga. Berarti dia itu membetulkan apa yang tidak benar di dalam hukum Taurat, menggenapi maksudnya gitu Pak Ustaz. Apa yang tidak yang sebenarnya di ini oleh terlalu diituin sama orang Yahudi, tapi dia meluruskan gitu, kayak meluruskan. Siapa yang boleh meluruskan? Hanya dia yang membuat perintah itu. Gitu. Jadi secara tidak langsung dialah orangnya. Salah. Coba buka 2 Efesus 15 coba. Oke, bentar. Nomor 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Bacain. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk Dibatalin bang. Ya. Menjadi satu manusia baru dan Dibatalin. Kata Paulus dibatalin. Yesus itu membatalin Taurat, bukan. Sebentar, coba kita lihat ini apanya, judulnya dulu. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tidak bersunat. Nanti saya pelajari dulu ini Pak Ustaz. Saya mesti ini bukan, kayaknya bukan membatalkan. Ini maksudnya lain Pak Ustaz. Bukan. Loh di situ kan kayak gitu tertulis, sebab dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan segala hukum dan ketentuannya toh. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia yang telah. Nanti saya pelajari dulu Ustaz. Ini berikutnya beda soalnya. Kan kayak gitu. Kalau Anda bawa bahas itu Bang, sama saya kena pasti. Yang saya cari satu aja, Anda nggak perlu kesana kemari. Ada nggak secara tekstual? Akulah Tuhan, Tuhan semesta alam yang patut disembah kata Yesus. Itu aja sih sebenarnya, nggak perlu Tapi kan Anda tidak bawa mungkin, Pak Ustadz. bawa saya ke Taurat gitu. Begini Pak Ustadz, kalau secara eksplisit seperti itu tidak mungkin. Sama seperti yang Pak Ustadz mengatakan tadi, sampaikan Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan aku adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau Nabi beda Bang. Ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Ya. Jadi begini Bang, bedanya ya kalau Nabi itu nabinya tidak menyatakan diri, tidak, tapi dari yang mengutus Nabi tersebut yang menyatakan. Nah kalau Tuhan itu pasti menyatakan diri. Makanya kan di Al-Quran, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kan kayak gitu. Kalaunya Yesus itu adalah Tuhan, maka ada pernyataan Yesus, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Yesus. Artinya kalaunya Tuhan semesta alam itu pasti menyatakan dirinya. Beda dengan Nabi, beda. Kalau begitu, kalau memang seperti itu, banyak juga ayatnya Pak Ustadz yang mengatakan begini, jika kau melihat aku, sama kau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Banyak ayatnya Pak Ustadz yang dia menyetarakan dirinya dengan Sang Pencipta. Bang, kalau aku dan Bapak adalah satu, murid-muridnya juga satu dengan Bapak, Bang. Aduh.
Mau tahu ayatnya? Tahu saya tahu. Yohanes 17. Ya, Yohanes 17 nomor 11, murid-muridnya juga dengan Bapa satu. Enggak mempan Anda bawa itu sama saya. Eh, kena lagi katanya. Jadi Bang ya, kalau yang nggak ada nggak perlu kita paksa gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak perlu kita paksa. Iya, Kalau iya, Anda iya. meminta kepada saya di mana Allah mengatakan aku adalah Tuhan, Toha ayat 14 gitu ya. Ya itu saya udah baca bos, makanya saya nggak nanya. Iya. Ya tidak ada lagi Tuhan menciptakan manusia dan iblis hanya untuk tidak lain bukan untuk kalau bukan untuk menyembahnya, beribadah maksudnya. Iya, kalau itu ajariyat ya, ajariyat. Ya, Ya kira-kira kalaunya itu ya nanti ya biar kita mau berpikir aja sih sebenarnya. Saya udah nanya tentang itu. Kira-kira Anda ada pertanyaan yang lain gitu? Kita tinggalkan oh untuk ada pembahasan ada masalah Bible tadi. Apa emang? ada. Tapi kalau saya tentang Al-Quran, mungkin nanya tentang Bible. Enggak apa-apa. Pertama Iya, pertanyaan Bang saya Pak AI. Ustadz. Ya, Jadi begini Bang AI, saya kasih tahu duluan kenapa Anda saya suruh menanya. Karena sekitar 15 menitan lagi ini live-nya mau saya hentikan masalahnya. Udah jam 1 malam di tempat saya. oh astaga, iya Pak Ustadz. Sama Ya lah. makanya silakan. Sini juga jam satu. Mungkin ada satu pembahasan lagi gitu. Ya baik baik. Saya cuman bertanya, eh, tujuan umat Muslim ke Saudi Arabia di Arab Mekah. Pertama, yang setahu saya untuk menghapus dosa. Tolong jelaskan menghapus dosa ini apakah ada perintahnya di Al-Quran atau bagaimana Pak Ustaz? Bang, kalau untuk haji itu ada perintahnya. Nah, Ya haji kalau ada. untuk melaksanakan ya haji ada. Tapi kalau untuk masalah batu hitam Hajar Aswad menghapus dosa itu ada di hadis, oke? Karena Hajar Aswad tidak di Al-Qur'an. Dan gini, Bang, Hajar Aswad itu kan letaknya di Mekah toh. Ya. Lalu gimana orang yang tidak mampu ke Mekah, apakah dosanya tidak dihapuskan kalau tidak mencium itu? Ada yang lebih Oh tidak. yang kerja gini, ada kerjaan lain yang dari amalan Islam itu yang juga menghapus dosa gitu loh. Banyak selain mencium Hajar Aswad. Jadi kalaunya untuk menghapus dosa, apakah Hajar Aswad itu menghapus dosa? Ya itu ada di dalam hadis, bukan di Al-Quran. Nah, silakan. Baik. Kalau itu saya tahu Pak Ustadz, karena di 5 rukun Islam itu kan saya sudah pelajari, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan rukun yang kelima kan naik haji. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Iya, jadi itu saya udah pelajari sih kalau itu. Yang saya tanyakan bagaimana bisa dia menghapuskan dosa? Kita ke sana itu loh, itu yang saya penasaran gitu. Oh, gini Bang, ya. Quran surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kamu mencintai Allah, kata Nabi, maka ikutilah jalanku, sunnahku. Kebetulan Nabi Muhammad ini pernah dilihat oleh sahabatnya, dia mencium batu Hajar Aswad. Makanya Umar bin Khattab ngomong, hai Hajar Aswad, ya, andai aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mencium engkau. Kamu hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak juga memberi manfaat. Oke? Batunya tidak memberi manfaat dan tidak memberikan bahaya. Jadi apa yang menghapus dosa? Yang menghapus dosa itu adalah mengikuti sunnah nabinya, bukan batunya yang hapus dosa, bukan ya. Itu. Baik. Sebelumnya dulu saya pernah bertanya juga sama Pak Ustadz di daerah dekat sekitar 15 kilo dari sini. Dia mengatakan tujuan
yang dimaksudkan menghapus dosa dengan cara kita memberikan waktu kita, materi kita untuk pergi ke sana. Macam contoh, saya dari Indonesia katanya, dari Makassar contoh, saya harus ke Jakarta transit dengan membuang biaya kan, otomatis biaya, waktu dan materi. Itulah perlakuan pekerjaan itulah yang menyebabkan menghapus dosa saya, kata dia. Kalau itu saya juga terima, masuk akal. Jadi istilahnya waktu, biaya yang dia buang sama dia, itulah upah dari perbuatan dia itu yang menghapus dosanya. Kalau seperti itu masuk akal bagi saya, Pak Ustaz. Karena Ya gini Bang, hmm, selain mencium batu Hajar Aswad, contoh dari Nabi itu juga dia beristighfar 100 kali sehari. Itu juga menghapus dosa, istighfar itu yang dicontohin Nabi. Jadi apakah karena kita beristighfar lalu dosa kita dihapus? Karena mengikuti sunnah Nabi dan memohon ampun kepada Allah dengan istighfar, itulah yang menghapus dosa. Jadi kalaunya benda mati, batu, aduh, batu ya batu itu. iya. Memangnya batu bisa apa coba? Nggak bisa apa-apa. Jadi yang menghapus dosa itu karena mengikuti sunnah nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya athi'ullaha wa athi'ur rasul. Jadi seperti itu. Ada ayat lain pula di Al-Qur'an itu dinyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kayak gitu maksudnya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz sebelum waktunya berjalan kan. Kenapa umat muslim ini harus sholat menghadap ke kiblat, ke tanah suci? Karena perintah Allah. Karena perintah Tuhan sholat itu menghadap kiblat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kayak Al-Baqarah 150. ada perintah. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Definisi Tuhan bagi Pak Ustadz itu salah satunya dia bisa menciptakan sesuatu, betul? Dia pencipta. Terus? Iya, pencipta kan? Oke, di Al-Quran saya baca Nabi Isa bisa membuat burung, kemudian dia meniupkan burung dan burung itu hidup. Itu kan burung itu dari tanah loh Pak Ustadz. Itu suatu tindakan di mana menyerupai sang pencipta karena dia menciptakan burung dari tanah dan hidup. Menurut Pak Ustadz bagaimana tuh? Bang, yang Anda bawa itu Quran surah Al-Maidah ayat 110. Coba baca lengkap-lengkap. Ya. Apa yang dikatakan di Al-Maidah? Wa idz qallallahu ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya, di situ banyak ya apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Tapi apa? Biizni kahai atit toiri biizni. Dia menciptakan burung dari tanah liat atas izinku. Bang, kalau saya ya bikin kertas ini ya berbentuk burung, ya kertas nih berbentuk burung, lalu saya tiup, ini tugas saya, bukan saya yang menciptakan ini jadi burung, tapi atas kehendak Allah ini jadi burung. Begitu pula Nabi Isa, dia cuma ambil tanah, nggak ada kuasanya, tugas dia cuma niup. Yang menjadikan Tuhan semesta alam yaitu Allah, makanya bahasanya biizni. Ya. Gitu. Kalau saya ini ya, saya bikin tisu ini bentuk burung, saya tiup tiba-tiba berubah jadi burung asli. Bukan saya yang ciptain, bukan, karena ini bukan ciptaan saya tisu ini. Sama Nabi Isa itu, tanah itu bukan ciptaan Nabi Isa gitu.
tapi dia hanya bertugas membentuk. Sama saya membentuk tisu ini jadi burung, lalu saya tiup, tiba-tiba jadi burung betulan gitu. Sama Nabi Isa membentuk burung, dia tiup, tiba-tiba jadi burung betulan. Atas apa? Atas kehendak Tuhan, biizni. Jadi yang menciptakan burung itu adalah Tuhan semesta alam. Nabi Isa-nya tidak berkuasa, tidak menciptakan apa-apa, tetapi Tuhan semesta alam yang menjadikan. Gitu, Bang. Mukjizat ya, Paham. itu namanya mukjizat. Ya. Bang, boleh kita sambung besok lagi gitu? Boleh, boleh. Ya, Saya oke ya. closing statement ya Pak Ustadz ya. Silakan, silakan. Baik, dari tausiahnya UAS. Ini saya suka ini karena ya semoga Pak Ustadz juga bisa. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Orang kalau Saya sukanya apa Pak Ustadz? Kata-katanya begini. Orang kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Itu menjadi motivasi buat diri saya. Jadi saya melihat agama itu bukan saya mencintai agama, tidak Pak Ustadz. Saya bukan orang mabuk agama, tapi di mana agama itu mengajarkan kebaikan, di situ saya ambil, saya simpan dalam hati saya. Karena bagi saya kebaikan itu berasal dari Sang Pencipta. Terima kasih. Sip. Makasih atas diskusinya gitu ya. Ya, sama-sama Pak Ustadz.